Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskiatul Aulia dari kelas 1D Teknologi Kimia Industri dengan NIM 432240085 dengan jurusan Teknik Kimia, yaitu Teknologi Kimia Industri dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Mahir, yaitu tugas fisika terapan yang dimana membuat soal. Langsung saja kita ke penjelasan soal-soalnya. Oke, ini penjelasannya, yaitu gaya berat, yang dimana gaya berat atau biasa disebut berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, yang dimana gravitasi yang kita gunakan yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, langsung saja kita ke soal gaya berat, yaitu sebuah massa memiliki massa 25 kg. Jika dipercepat gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya berat benda adalah. Nah, kita cari dulu yang diketahui pada soal ini. Yang diketahui yaitu massanya, yaitu 25 kg. Yaitu diketahui massanya 25 kg dan gravitasi yang ada pada soal ini yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya berat benda tersebut, yang dimana simbol gaya berat adalah yang ditandai dengan W seperti gambar ini. Nah, langsung saja kita penyelesaian soal tersebut. Nah, karena yang ditanya adalah W, maka kita langsung tulis rumus dari W itu sendiri, yaitu M kali G, yang dimana M yang diketahui dalam soal yaitu 25 kg, kita langsung kasih masuk 25, dan gravitasinya yaitu yang diketahui adalah 10, jadi langsung kita kasih masuk 10. Nah, setelah itu kita selesaikan, yang dimana di sini 25 kali 10 adalah hasil yang didapat adalah 250 dan simbol yang digunakan adalah Newton. Jadi, gaya berat benda yang diketahui pada soal ini yaitu 250 Newton. Jadi, itulah penjelasan dari soal-soal gaya berat. Mari kita ke soal berikutnya. Soal kedua yaitu gaya normal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa gaya normal itu. Nah, di sini adalah gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Nah, di sini terdapat gambar yang telah kita ketahui dengan soal besar gaya normal yang dialami balok bermassa 3 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat pada gambar di samping adalah. Nah, untuk mencari gaya N-nya yang ini, kita gunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Pertama kita ketahui N-nya itu mengarah ke atas, yaitu gaya normal, nih yang N. Dan gaya beratnya yaitu mengarah ke bawah, yang ditandai dengan W. Dan F-nya yang diketahui mengarah ke bawah juga, yang dimana F-nya adalah 14 Newton. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Sudah dijelaskan tadi bahwa untuk mencari gaya N, kita gunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini ada rumus yang telah kita gunakan, yaitu N. Kenapa di sini W bertanda negatif? Karena tanda panah dari W mengarah ke bawah. Jadi, di sini W adalah negatif. Lalu kita tambah lagi dengan F. Begitupun dengan F negatif karena di sini F mengarah ke bawah. Jadi tandanya yaitu negatif. Jadi sama dengan 0. Oke, langsung saja kita substitusi rumus yang ini. Nah, di sini positif ketemu negatif hasilnya negatif. Langsung saja kita tulis di bawah sini yaitu N kurang W. Begitupun dengan F. Di sini positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Jadi kita tulis di sini yang telah disubstitusi N kurang W kurang F sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke masukkan angka-angka yang ada pada soal tadi. Nah, di sini N kita tulis N karena yang dicari adalah N-nya. Jadi kita tulis N karena belum diketahui karena yang dicari adalah N. Nah, kita kasih masuk W-nya. W yang diketahui adalah 30 Newton. 30 Newton. Dan
F-nya yang diketahui adalah 14 Newton pada gambar di samping ini. Nah, setelah itu kita yaitu sama dengan 0. Setelah itu kita tulis lagi N di sini karena yang dicari adalah N. Yang dicari N, maka kita tulis di sini 30 kurang 14, hasil yang didapatnya yaitu di sini adalah min 30 dikurang 14 Newton. Jadi hasil yang dapat yaitu 44 N sama dengan 0. Jadi N kurang 44 N sama dengan 0. Jadi gaya normal yang didapat di sini bertanda negatif. Ketika kita memindahkannya itu bertanda positif. Dan jadi besar gaya normal yang dialami balok adalah 44 Newton. Baik, itulah penjelasan dari gaya normal. Baik, kita ke soal berikutnya. Baik, kita ke penjelasan gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gaya benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah bersentuhan. Nah, langsung saja kita ke soal gaya gesek. Yang diketahui soalnya yaitu benda 500N diikat dengan tali horizontal. Berapa percepatan pada benda saat ditarik dengan gaya 800N jika gaya gesek bidang 50N. Kita cari tahu dulu massa benda tersebut, yaitu yang diketahui di sini ada pada gambar. Di sini kan mengatakan bahwa benda tersebut diikat dengan tali horizontal, yaitu ditandai dengan W yang sama dengan 500N. Nah, pada benda saat ditarik dengan gaya 800N yaitu F 800N pada bidang 50N karena ditarik maka menghasilkan gaya gesek bidang yang ke kiri yaitu 50 Newton dengan N-nya ke atas dan W-nya itu ke bawah yaitu massanya. Karena ada gaya tarik di sini maka ada A di sini gaya tariknya. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu massa benda tersebut, yaitu W sama dengan M kali G, yang dimana M kita balik, M kita pindahkan M ke sini, dan W ke sini, dan G ke sini. Jadi M sama dengan W per G, yang dimana W adalah yang diketahui tadi adalah 500 Newton, dan G-nya yang kita gunakan adalah 10. Jadi 500 bagi 10 hasil yang dapat massanya yaitu 50 kg. Nah, karena setelah itu kita sudah dapat massa benda tersebut. Langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, pada soal ini kita gunakan hukum Newton 2 karena berhubungan dengan percepatan. Nah, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Langsung saja kita tulis F kurang Fg sama dengan M kali A, yang dimana F-nya tadi yang diketahui adalah 800N. Dan Fg-nya yaitu yang diketahui adalah 50 Newton. Nah, kenapa di sini bertanda negatif? Kita lihat pada soalnya, karena Fg-nya ke kiri maka bertanda negatif. Sedangkan F-nya mengarah ke kanan yang artinya bertanda positif. Langsung saja kita tulis 800 kurang 50, yang dimana M-nya adalah massa yang diketahui adalah 50. Nah, karena A-nya belum diketahui, maka A yang akan dicari. Langsung saja kita jumlahkan 800 dikurang 50, yaitu hasilnya 750. Nah, 50 ini kita pindahkan ke sini, yaitu 750 per 50, yang sama dengan A. Setelah itu kita bagi 750 per 50. Hasil yang dapatnya yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Hasil yang dapat percepatannya yaitu 15 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut adalah 15 meter per sekon kuadrat. Oke, inilah tadi penjelasan soal dari gaya gesek. Mari kita ke penjelasan selanjutnya. Oke, kita ke soal gaya tegangan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa gaya tegangan tersebut.
Gaya tegangan adalah gaya tarik yang bekerja sepanjang suatu objek yang cenderung meregangkan atau memanjangkannya. Gaya ini merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental fisika bersama dengan gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya nuklir kuat. Nah, langsung saja kita ke soal gaya tegangan. Di sini mengatakan sebuah lift bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 m meter per sekon kuadrat. Jika massa lift dan isinya 200 kg, tentukanlah tegangan tali penarik lift tersebut dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sebelum itu kita gambarkan dulu gaya-gaya yang ada pada liftnya. Yaitu setelah kita ketahui seperti ini gaya yang ada pada lift, yaitu terdapat 2 gaya yang bergerak, yaitu T dan W. Karena T-nya bergerak ke atas, maka sigma F tidak sama dengan 0. Jadi kita gunakan sigma F sama dengan MA. Di sini diketahui adalah masanya 200 kg. Nah, langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu yang digunakan adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yang diketahui tadi adalah T dan W. Langsung saja kita tulis. T, kenapa di sini bertanda negatif? Karena arah W yaitu ke bawah, jadi tandanya negatif. Kita tulis lagi M kali A. Terus kita tulis lagi T. W itu adalah kita cari dulu gaya gravitasi pada W, yaitu M kali G. Nah, setelah itu kita tulis lagi M kali A. Nah, di sini kita tulis T kurang M kali G. Tadi yang didapat adalah 200 dan dengan gaya gravitasinya yaitu 10. Nah, langsung kita masukkan lagi M-nya yang diketahui tadi adalah 200 dengan percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Kita tulis di sini. Setelah itu kita jumlah masing-masing. Nah, kita tulis lagi T. Di sini kita jumlah 200 kali 10 yaitu hasil yang dapat adalah 2000. Dan begitu pun 200 dikali 2 yaitu 400. Nah, langsung saja kita menjelaskannya lagi. Di sini kita pindah ruaskan 200 yang tadinya negatif, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif, yaitu 400 tambah 2000. Jadi T sama dengan 2400 Newton. Jadi hasil yang didapat adalah 2400 Newton. Baik, itulah penjelasan soal dari gaya tegangan. Mari kita ke penjelasan selanjutnya. Baik, kita ke soal gaya kontak. Sebelum itu, saya akan jelaskan lagi apa gaya kontak itu. Gaya kontak adalah gaya apapun yang terjadi akibat dua benda saling bersentuhan. Gaya kontak sangat umum dan bertanggung jawab atas sebagian besar interaksi yang terlihat antara kumpulan mikroskopis. Nah, soal gaya kontak di sini kita lihat pada gambar, yaitu terdapat dua benda yang saling bersentuhan, yang dimana M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 1 kg. Nah, benda tersebut berada di konsep lantai licin. Nah, pada soal gaya dorong 6N mengenai M1 dan M2 dengan konsep lantai licin. Nah, yang ditanyakan yaitu T-nya. Maka kita gunakan aksi reaksi karena hukum kedua Newton. Kecepatannya sama. Nah, langsung kita tulis lagi di sini, yaitu T sama dengan M2 sama dengan M1 tambah M2. Nah, itu M2 yang diketahui tadi sini adalah 1. Kita tulis kali F, yaitu M2 sama dengan 1. Dengan M1 tambah M2, kita tambahkan yaitu 2 tambah 1 adalah 3. Dengan F yang diketahui tadi adalah 6 Newton. Jadi kita tulis F sama dengan 1/3 kali 6N. Jadi hasil yang didapat adalah 2N, yaitu 1 kali 6 adalah 6. 6 bagi 3 hasilnya 2 Newton. Jadi hasil yang didapatkan adalah 2 Newton. Baik, itulah penjelasan dari soal dari gaya kontak.
Baik, sekian dari saya, Zaskiatul Aulia dari kelas 1 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Ujung Pandang. Itu telah tadi penjelasan dari soal-soal yang telah saya buat oleh fisika terapan dengan beberapa berbagai gaya-gaya yang ada pada fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.